Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sahabat Islam pernah bertanya-tanya, apa hukum demo dalam Islam? Apakah sahabat Nabi pernah melakukan aksi demonstrasi di jalanan? Seperti yang sering kita saksikan pada zaman modern ini, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sering muncul di benak kita. Apalagi di tengah maraknya demonstrasi di berbagai belahan dunia. Untuk itu, mari kita coba telusuri bersama dari sudut pandang Islam dan sejarah kehidupan Nabi, serta para sahabatnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar admin semangat dalam membuat video yang bermanfaat lainnya. Sebelum kita bahas lebih panjang lagi, kita harus tahu apa itu demo. Demo atau demonstrasi adalah aksi massa yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyuarakan pendapat atau menuntut sesuatu di ruang publik. Biasanya, demo bertujuan untuk menuntut keadilan, menentang kebijakan yang dianggap tidak adil, atau memperjuangkan hak-hak tertentu yang dirasa terabaikan. Fenomena demo sangatlah umum di era modern ini. Kita sering melihat demonstrasi yang dilakukan di berbagai negara sebagai bagian dari upaya untuk menyuarakan keinginan rakyat kepada pemerintah. Namun, pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, apakah fenomena ini sudah dikenal dalam sejarah Islam? Apakah pada masa Nabi dan para sahabat mereka pernah melakukan hal yang serupa? Para ulama memberikan pandangan yang beragam mengenai hukum demo dalam Islam. Perbedaan pendapat ini tentu saja dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya yang ada pada zaman mereka. Mari kita lihat dua pandangan utama yang ada. Pandangan yang membolehkan. Beberapa ulama membolehkan demonstrasi, asalkan memenuhi beberapa syarat tertentu. Di antaranya, pertama, aksi dilakukan secara damai dan tidak merusak ketertiban umum. Kedua, tidak menggunakan kekerasan atau menyebabkan kerusuhan yang bisa merugikan banyak orang. Ketiga, tujuan dari demonstrasi adalah untuk mengajak kepada kebaikan, atau yang dalam bahasa Islam dikenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam hal ini, dalil yang sering digunakan adalah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104, hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Surah Ali Imran ayat ke-104, pandangan yang melarang. Namun, sebagian ulama lainnya melarang demonstrasi. Mereka beralasan bahwa aksi massa semacam ini dapat menimbulkan beberapa masalah serius. Seperti, pertama, fitnah atau perpecahan di kalangan umat. Kedua, anarkisme, yaitu kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan. Ketiga, pemberontakan terhadap pemimpin yang sah, yang bisa berujung pada kerusakan yang lebih besar. Dalil yang mereka pakai adalah hadis Nabi yang berbunyi, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita dianjurkan untuk menegakkan kebenaran, kita juga harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari manfaatnya. Pada akhirnya, hukum tentang demo ini sangat bergantung pada maslahat dan mafsadah yang ditimbulkan. Jika demo membawa maslahat bagi umat, seperti mengubah kebijakan buruk atau menyuarakan keadilan, maka bisa dibolehkan. Namun, jika hanya menimbulkan kerusakan, lebih baik dihindari. Lalu, bagaimana dengan sejarah sahabat Nabi? Apakah mereka pernah melakukan aksi demo di jalanan? Seperti yang kita lihat sekarang. Pertama, aksi setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, beliau melakukan aksi yang bisa dibilang mirip dengan sebuah demonstrasi, meski bukan dalam bentuk yang kita kenal saat ini. Umar menantang kaum muslimin untuk berbaris menuju Ka'bah. Dengan dirinya sendiri berada di barisan depan, diikuti oleh Hamzah bin Abdul Muthalib di barisan lainnya. Ketika kaum Quraisy melihat barisan besar itu, mereka marah, tetapi tidak mampu menghentikan langkah mereka. Ini bukan protes, tetapi lebih kepada sebuah aksi untuk menunjukkan eksistensi Islam, bahwa Islam sudah ada dan siap diperjuangkan. Kedua, perjanjian Hudaybiyah. Saat Nabi dan para sahabat tertahan di Hudaybiyah, mereka melakukan baiat ridwan di bawah pohon sebagai bentuk komitmen dan persatuan mereka. Baiat ini bukan hanya sekadar simbol, tetapi merupakan sebuah aksi kolektif politik yang menunjukkan tekad mereka untuk tetap berpegang teguh pada prinsip Islam. Namun, ini jelas bukan demonstrasi jalanan, melainkan sebuah perjanjian
atau kesepakatan yang diambil dengan penuh kesadaran dan akhlak mulia. Ketiga, kritik sosial di masa Umar bin Khattab. Salah satu kisah menarik terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ada seorang wanita yang menegur Umar di masjid terkait masalah mahar yang dianggapnya terlalu berat. Umar pun menerima kritik tersebut dengan lapang dada. Di masa sahabat, kritik terhadap pemimpin disampaikan langsung dan terbuka, tetapi selalu dengan adab dan tanpa kekerasan. Ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi lebih memilih menyampaikan kritik secara langsung dan konstruktif, bukan melalui demo yang bisa menimbulkan kerusakan. Dengan melihat sejarah ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Sahabat Nabi tidak pernah melakukan demo dalam arti modern, seperti turun ke jalan dan berorasi. Mereka lebih memilih untuk menasihati pemimpin secara langsung jika ada kesalahan, dan menggunakan masjid sebagai tempat diskusi dan berbagi pendapat. Kemudian menunjukkan Islam melalui tindakan nyata, bukan dengan sekadar teriakan di jalanan. Apa yang bisa kita ambil dari penjelasan dari semua ini? Pada dasarnya, demo adalah ijtihad kontemporer yang hukumnya bisa berbeda-beda. Ada yang membolehkan, ada yang melarang, tergantung pada niat dan dampaknya. Yang paling penting adalah kita harus selalu mempertimbangkan maslahat yang akan dihasilkan dari aksi tersebut dan juga menghindari mafsadah yang bisa ditimbulkan, seperti yang diajarkan dalam Islam. Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit dirinya dalam agama kecuali ia akan kalah. Hadis riwayat Bukhari. Yang utama adalah kita tetap menjaga amar ma'ruf nahi munkar dengan hikmah, sabar, dan akhlak mulia. Tidak peduli apakah kita memilih jalur aksi massa atau cara yang lebih lembut, yang penting adalah niat kita untuk membawa kebaikan. Di Indonesia, kita baru-baru ini menyaksikan peristiwa yang sangat tragis, di mana beberapa pendemo kehilangan nyawa saat terlibat dalam aksi massa. Peristiwa ini menggugah hati kita dan mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keselamatan dan menghormati kehidupan manusia, apapun tujuan perjuangannya. Kami mengucapkan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga dan orang-orang terdekat para pendemo yang meninggal dalam aksi tersebut. Semoga Allah memberikan tempat terbaik bagi mereka di sisinya, serta memberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa setiap perjuangan harus dilakukan dengan cara yang damai, tidak merusak, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Sahabat Islam, demonstrasi adalah salah satu bentuk perjuangan dalam masyarakat modern. Namun dalam Islam, ada banyak cara untuk memperjuangkan kebenaran. Mengingatkan pemimpin, berdiskusi dengan bijaksana, dan berbuat nyata adalah jalan yang lebih diutamakan oleh para sahabat Nabi. Mari kita tetap menjaga nilai-nilai Islam, berjuang dengan cara yang penuh hikmah, dan selalu mengutamakan keselamatan dan kedamaian umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.